Salam rekan-rekan BINUS Online dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan rangkuman terhadap proyek yang sudah kami lakukan di mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizaldi Fadilah Rahman. Saya mahasiswa BINUS Online jurusan Teknik Industri dengan nomor induk 2702381824 di kelas DEDA. Adapun proyek yang kami lakukan berjudul Analisis Pengaruh Gerakan Komunitas eThink ID terhadap pola perilaku dan budaya konsumsi hijau masyarakat urban di Kota Jakarta. Dari judul tersebut, ada 3 poin yang melatar belakangi proyek ini. Yang pertama, konsumsi yang berkelanjutan atau konsumsi hijau menjadi suatu kebutuhan melihat perkembangan dunia di mana penggunaan sumber daya harus bisa semakin efektif dan efisien karena sumber daya yang ada tidak bertambah dan relatif semakin berkurang. Latar belakang yang kedua, konsumsi hijau atau konsumsi berkelanjutan adalah cerminan suatu masyarakat yang maju. Yang ketiga, budaya konsumsi hijau itu sendiri adalah salah satu target pencapaian negara kita Indonesia terhadap SDG, khususnya SDG nomor 12, yakni Responsible Consumption and Production. Dari latar belakang tersebut, timbullah 3 rumusan masalah yang kita angkat di proyek kali ini. Yang pertama, bagaimana pola konsumsi masyarakat urban Kota Jakarta. Yang kedua, apakah pola konsumsi masyarakat urban di Kota Jakarta dipengaruhi oleh budaya atau regulasi pemerintah? Kemudian, sejauh mana peran komunitas masyarakat seperti eThink ID dalam mendukung terciptanya pola konsumsi hijau dan juga berkelanjutan. Dari rumusan masalah tersebut, ditemukanlah 3 poin penting dalam proyek yang telah kami lakukan. Yang pertama, pola konsumsi masyarakat urban di Jakarta memiliki karakteristik yang dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi tempat tinggal, tingkat pengetahuan atau pendidikan, dan akses terhadap produk berkelanjutan. Jadi, masyarakat urban atau masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap konsep konsumsi hijau dibandingkan masyarakat di daerah atau masyarakat rural. Namun, bagaimanapun penerapannya di kota sendiri sering terhambat oleh faktor ketersediaan dan keterjangkauan produk ramah lingkungan atau produk hijau ini. Adapun, ketika produknya sudah ada, harganya pun masih di luar jangkauan masyarakat urban pada umumnya, atau cenderung lebih mahal. Kemudian yang kedua, pola konsumsi masyarakat urban Jakarta yang terbentuk pada saat ini itu sedikit banyak lebih dipengaruhi oleh lemahnya regulasi dan arahan dari pemegang kebijakan yang pada level pemerintahan pun belum bisa memberikan teladan yang baik terkait konsumsi hijau. Artinya dari pemerintah kita sendiri belum adanya teladan atau contoh yang baik bagaimana caranya mengkonsumsi secara berkelanjutan atau bagaimana mengaplikasikan konsumsi hijau dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, komunitas atau organisasi masyarakat itu sangat berperan penting dalam mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena kampanye-kampanye yang dilakukan oleh komunitas tersebut lebih efektif menjangkau masyarakat urban dibandingkan program pemerintah yang cenderung formal dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial. Kegiatan edukasi, kampanye kreatif, dan pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh komunitas mampu menumbuhkan minat sekaligus membangun kebiasaan konsumsi hijau sebagai bagian dari gaya hidup, bukan lagi hanya sekadar kebutuhan. Dari temuan yang sudah kami dapatkan, ada 3 tawaran solusi yang kami bisa kemukakan. Yang pertama, perlu adanya pedoman atau teladan konkret dari pemerintah pusat maupun daerah tentang promosi pola konsumsi hijau atau berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan lebih mempromosikan konsumsi lokal dibandingkan dengan konsumsi impor atau luar negeri. Termasuk di dalamnya seluruh regulasi dan juga kebijakan yang lebih menguntungkan konsumsi lokal dibandingkan sebaliknya. Yang kedua, peran komunitas masyarakat dapat ditingkatkan lagi, salah satunya dengan cara bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk penetrasi yang lebih luas dan lebih jauh. Karena dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, komunitas masyarakat dengan kampanye yang lebih baik dapat lebih leluasa untuk membuat kampanye atau kegiatan dengan skala yang lebih besar. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat urban maupun masyarakat rural harus bisa meningkatkan kesadaran bahwa merubah pola konsumsi yang menjadi lebih hijau dan berkelanjutan bukan lagi semata-mata hanya sebagai pemenuhan gaya hidup,
melainkan sudah masuk sebagai suatu bentuk kebutuhan untuk memperpanjang keberlangsungan hidup kita di bumi ini. Contohnya, dengan percaya diri untuk mulai menjadi agent of change pada komunitas masing-masing, dan bisa menjadi trendsetter sustainability sendiri tanpa perlu melihat sekitar. Berani memulai pada saat orang lain belum memulai. Ada beberapa kesimpulan dan juga refleksi yang bisa saya ambil dari proyek yang telah kami lakukan ini. Yang pertama adalah dari proyek ini, saya menyadari bahwa keberadaan komunitas masyarakat seperti Eating ID ini memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab di kalangan masyarakat urban. Proyek yang kami lakukan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang konsumsi hijau yang cenderung lebih tinggi di kota-kota besar atau kota urban mencerminkan adanya keterkaitan antara akses informasi, lingkungan sosial, dan perilaku konsumsi itu sendiri. Artinya, ketika lingkungan dan juga akses informasi yang memadai, perilaku konsumsi itu sendiri akan lambat laun berubah menjadi lebih baik atau lebih hijau dengan sendirinya. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam wilayah urban sebagai motor penggerak perubahan. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam masyarakat urban. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam wilayah urban sebagai motor penggerak perubahan. Yang kedua, namun saya juga masih menyadari adanya hambatan struktural yang besar dan signifikan. Yang pertama, adanya keterbatasan akses terhadap produk-produk dan bahan-bahan berkelanjutan, serta harga yang relatif masih lebih tinggi, menjadikan konsumsi hijau masih terkesan sebagai barang mewah. Realitas ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan publik yang mendorong ketersediaan dan keterjangkauan produk ramah lingkungan sehingga konsumsi hijau dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Baik, berikut adalah rangkuman proyek yang telah kami lakukan. Atas perhatiannya, terima kasih.